الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, al-mas'alatu al-hadiyata 'asharah min ash-shurut tartib af'al al-wudu'. Ikhtalafu fi wujudi tartib af'al al-wudu' ala nasaq al-ayah. فقال قوم هو السنة وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب، وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود، وقال قوم هو فريضة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو أبي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, amma ba'd. Kita lanjutkan masalah 11 dari af'al al-wudu, dan ini masuk ke dalam syarat sah wudu menurut sebagian ulama, yaitu masalah apa? Masalah tartib af'al al-wudu, penertiban dan pengurutan perbuatan wudu. Oke? Kebayang? Qala rahimahullah, ikhtalafu fi wujubi tartibi af'al al-wudu'i ala nasaqil ayah. Para ulama berselisih pendapat mengenai tartib af'al al-wudu sesuai dengan urutan dalam ayat, tansik atau nasak dalam ayat. Ya, jadi urutan wudu itu ada dalam ayat, kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum, itu pertama, wa aydiyakum kedua, wamsahu bi ru'usikum ketiga, wa arjulakum ila ka'bain keempat. Ada 4, dan itu diurutkan dari awal: wajah, tangan, kepala, kaki. Ya. Dulu ada lagu yang berusaha menyaingi itu. Pundak, lutut kaki itu apa tuh? Senam ya? Iya. Untuk menyaingi af'al wudu, tartibnya ya. Kepala, pundak, lutut kaki ya, itu ya. Kita nggak bahas itu. Tartib af'al wudu ini ternyata ada khilafiyah, ikhwan. Dan ini sesuatu yang mungkin asing bagi kita. Ya, karena kita biasa yang melihatnya apa? Ya, karena kebiasaan seharian kita tartibnya seperti itu dan merasa itu wajib. Dan yang sahih memang wajib, betul. Syarat sahnya tartib seperti nasak al-ayah. Nah, cuma kita kan sekarang belajar kitab Bidayatul Mujtahid Fiqh Muqarrar. Jadi kita perlu mengetahui mazhab lainnya. Dan ini pun pendapat sebagian ulama, ya. Faqala qaumun, sebagian kaum berkata, huwa sunnah, dia adalah sunnah. Apa yang sunnah, ikhwan? Tartib. Dianjurkan tartib. Konsekuensinya apa kalau kita bilang gitu? Acak fadl. Maksudnya acak sah. Bukan fadl sih, tafadhol berarti antum melakukan hal yang makruh atau khilaful aula gitu loh. Ya jangan juga gitu loh. Ya jangan juga, cuman sah. Lah wudu dari kaki dulu kemudian ke kepala, kemudian dibalik gitu, inkhilaf. Menurut mazhab yang ini sah. Wa huwa alladhi hakahu al-mutaakhiruna min ashabi Malikin 'anil madhhab. Ini yang dipilih atau dihikayatkan orang-orang dari mutaakhir, dari kalangan
murid-murid Imam Malik terhadap mazhab Imam Malik. Ya. Wa bihi qala Abu Hanifah wa Thawri wa Daud. Dan ini juga pendapat Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri dan Daud az-Zahiri. Dari mazhab yang 4 berarti kita bisa istinbatkan mazhab yang menganut pemahaman sunnah tartib af'al wudu adalah Hanafiyah dan Malikiyah. Dua itu. Gitu ya. Ya, Daud Zahiri, tapi sekarang kan mazhabnya udah bubar, Pak. Kita fokus dulu ke 4 mazhab ini. Ya, Hanafiyah dan Malikiyah, biar tertib aja pemikiran kita. Wa qala qaumun, kaum lainnya berkata, kaum yang maksud ulama ya. Huwa faridah, bahwasanya tartib af'al wudu ini fardu. Artinya dia menjadikan syarat sah wudu. Beda wajib fardu dengan syarat sah wudu, ikhwan. Ya. Kalau misalnya fardu, kalau ditinggalkan belum tentu batal. Oke? Tapi kalau syarat sah wudu ditinggalkan enggak sah. Oke, gitu ya. Juga ada beda lagi dengan rukun. Nah, ini ada lagi. Gitu, beda, ada perbedaan juga dengan rukun. Jadi hal yang lazim itu ada beragam macam. Imma dia fardu secara mutlak, wajib secara mutlak, imma dia merupakan syarat sah, ya, imma dia merupakan rukun. Oke? Bagaimana cara membedakannya? Ya, tergantung dengan masing-masing klasifikasi, karena ulama mazhab beda-beda dalam menerapkan itu. Ya. Bahkan dalam Syafi'iyah sendiri ada sunnah beragam. Ada sunnatul hay'ah, ada sunnatul ab'ad, ada lagi itu. Ya enggak usah kita bahas itu. Nah, sekarang di sini kita katakan sebagaimana mazhab yang kita anut selama ini, yaitu itu adalah syarat sah. Oke, syarat sah wudu. Ya. Yang berkonsekuensi apa? Ditinggalkan berarti batal, tidak sah wudunya. Dan bihi qala Syafi'i wa Ahmad wa Abu Ubaid. Ini mazhabnya Imam Syafi'i dan mazhabnya Imam Ahmad. Oke, ini kita akan bahas tentang khilafiyah ini dulu dah, antar mazhab ini 4 ini. Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan apa? Sunnah. Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan wajib untuk tartib dan bahkan dikatakan syarat sah wudu. Yang perlu ketahui di sini, yang dimaksud tartib di sini tartib af'al wajibat fil wudu. Tartib al-af'al al-wajibat fil, itu yang konteks kita sedang bahas. Ya. Wajibat dalam wudu ini muttafaq alaihnya apa? Yang 4 yang di ayat tersebut. Kita enggak sedang membahas kumur-kumur dan ini karena itu ada khilafiyah lagi nanti. Ya. Kita bahas 4 ini aja. Wajah, tangan, kepala, kaki. Itu yang dimaksud af'al yang mafruḍah di sini. Oke. Fariq yang pertama, kelompok pertama yaitu Ahnaf dan juga Malikiyah. Jadi para ulama Hanifiyah disebut juga Ahnaf. Ya, Ahnaf, sebutannya Al-Ahnaf. Para Hanafiyah. Al-Malikiyah, mereka mengatakan tidak wajibnya tartib, dan ini merupakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Mas'ud. Ya, dihikayatkan ini pendapat sebagian sahabat Nabi, tapi minoritas Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian fariq yang kedua dari Syafi'iyah dan Hanabilah, dua mazhab ini. Mereka mengatakan wajibnya untuk tartib, Dan ini pendapat juga dihikayatkan dari Utsman bin Affan dan Abdullah bin Abbas, dan ini pendapat yang lebih populer sebenarnya, wajib tartib. Nanti insyaallah akan kita tuturkan juga dalil-dalilnya. Nah, ini yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mazhab resminya apa? Wajib, syarat sah bahkan. Oke. Tapi di setiap mazhab Syafi'i dan juga Imam Ahmad ini ada pula ulama mazhab yang berpendapat sunnah. Ngerti ya? Tapi itu bukan resmi pendapat mazhab, melainkan pendapat individual ijtihad ulama dalam mazhab. Jadi tidak disandarkan kepada mazhab Syafi'i ataupun Hanbali. Oke. Jadi kita ditanya apa mazhab Syafi'i terhadap tartibul af'alil wudu, maka ia wajib. Apa mazhab Hanbali dalam tartib af'alil wudu? Wajib.
Itu pendapat resminya mazhab. Nah, di antara penyebab khilafiyah ini dalam masa tartib al-wudu, ini fi'il, ini sunnah atau wajib, itu berangkat dari usul mereka masing-masing. Usul yaitu asas, fondasi, istinbat mereka masing-masing. Dari tema apa? Dari tema af'alur rasul, perbuatan-perbuatan rasul. Hal hiya tu'addu sunnatan aw wajibatan, gitu kan. Paham enggak? Hal hiya tu'addu nadban aw wujuban. Perbuatan rasul secara mutlak, apakah itu tergolong wajib atau sunnah, gitu loh. Rasul melakukan ini berarti wajib nih, gitu kan? Nah, itu berangkat dari itu juga, ikhwan. Dan ayat-ayat tentang tartib af'al wudu semuanya bukan ayat, hadis. Kalau ayat jelas ya, sepakat. Ayat nanti kita bahas. Hadis-hadis berkaitan dengan af'alil wudu semuanya murattab. Ya enggak? Murattab artinya apa? Tartib. Urut ya, urut. Umumnya urut. Ada hadis yang tidak urut tapi hadis tersebut dikritisi oleh sebagian ulama. Nah, sekarang yang kita memasalahkan urutannya, pengurutannya. Itu kan perbuatan Nabi SAW atau contoh terhadap perbuatan Nabi SAW. Apakah perbuatan Nabi begitu saja dia merupakan wajib, harus kita ikuti persis, atau sunnah? Nah, itu. Kalau perkataan perintah Nabi langsung dengan lisannya amr mutlak yaqtadil wujub, jelas. Tapi ini fi'il masalah, bukan qaul. Gimana Rafi, paham enggak? Miftah paham? Alwi? Baik. Ahnaf, Hanafiyah dan juga Malikiyah, usul mereka adalah bahwasanya af'al sunnah. Maka konsekuensi dari usul mereka ini, af'alun Nabi fi tartibil wudu sunnah. Jadi tanzilnya begitu, takhrijnya begitu. Kaidah dalam Syafi'iyah dan Hanabilah, af'alun Nabi, apalagi ini af'al yang juga makmur, maka ini wajib. Ya, nanti akan Anda sebutkan dalilnya insyaallah. Apalagi tambah dari dalil penguat lainnya. Apalagi af'al tersebut selalu dilakukan oleh Nabi SAW dan itu keseharian, maka ini lebih kuat lagi indikasi kewajibannya. Oke, begitu ya. Sampai sini antum lebih berpihak kemana? Sampai sini dulu berpihak kemana? Pendapat kedua. Bukan karena kebiasaannya itu, enggak. Tapi memang karena merasa ini kok lebih kuat ya gitu. Ya, ibaratnya yang pertama itu kedua bahan nih, yang kedua ini arehab nih, ya, ini kuat lagi. Ya. Lebih kuat lagi itu tuh, ya. Makanya nggak dibalik-balikin tuh. Dibalikin, masya Allah. Oke, kita menuju dalil ya, kawan. Dalil Ahnaf dan juga Malikiyah. Apa dalilnya ya, kawan? Dalil pertamanya ayat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bayn. Itu dalilnya. Kira-kira dalil Hanabilah dan Syafi'iyah itu juga bukan? Iya, podo baik, dalil sama aja. Lah yang bedanya sudut pandang, istinbatnya dan usulnya itu bedanya. Ya. Nah, bedanya Basrah dan Kufah itu kan tempat di mana ahli nahwu itu ulama-ulama banyak. Ada ulama nahwu Basrah, ulama nahwu Kufah. Ulama nahwu Basrah mengatakan bahwasanya al-waw la tufidu at-tartib wa tansiq. Huruf kan ini waw hurufnya. Huruf waw itu tidak mesti memberi faedah tartib, enggak mesti tartib. Ya enggak?
a'taitu alwiyan wa miftahan wa aba rahmat wa rafi'iyan. Apakah itu terfikir darinya bahwasanya ana berarti pasti telah memberikan kepada alwi dulu sebelum miftah? Enggak mesti kan? Beda dengan thumma atau fa. Nah, gitu kan? Kalau itu memang umumnya disebut tartib. Dalam ayat kan famsahu biru'usikum wa arjulukum atau faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Wamsahu biru'usikum. Iya kan? Bener gak? Antum kalau cuma satu dalil ini kena antum gak bisa ngomong. Iya juga ya. Dan ini benar memang. Ayo sob ya, Mutiar Matio ya. Ayo. Antum kata antum Hanbali ketemu Hanafi kalah antum, kalau di sini kalah total antum. Enggak bisa ngomong. Karena waw ini lihat pemahaman tapi sahih, istinbatnya sahih loh. Itu makanya dalil kalau misalnya ada beragam, kalau cuma satu doang ya belum cukup. Kalau ada dalil lain yang menguatkannya. Dalil kedua dari mazhab Malikiyah dan Hanafiyah. Yaitu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW tawaddaa fa ghassala wajhahu wa yadayhi wa rijlaihi thumma masaha ra'sahu. Ya. Rasulullah SAW wudu, kemudian basuh wajah. Bukan kemudian. Rasulullah SAW wudu. Ya benar, kemudian karena teksnya fa ghassala wajhahu, kemudian wudu di sini enggak, wudu ini ism global ya. Mencuci, membasuh wajahnya, wa yadayhi dan tangannya, wa rijlaihi dan kakinya, thumma masaha ra'sahu, mengusap kepalanya. Maka dikatakan di sini ini riwayat yang tidak diketemukan. Bahkan disebutkan dalam At-Tahqiq fi Masail Khilaf oleh Ibnu Jauzi. Setelah Ibnu Jauzi menyebutkan hadis ini, Ibnu Jauzi Hanabilah nih ya, mengatakan hadza la yasih. Ini enggak benar, hadis ini enggak benar. Oke, walaupun ini dijadikan dalil oleh Hanafiyah dan Maliki, hadis ini tidak benar kata Ibnu Jauzi. Dan minal jaizi an yakuna syakkan minhu. Boleh jadi ini adalah syak dari perawi, syak keraguan antara rijlaihi thumma masaha ra'sahu. Hal masaha ra'sahu am la? Fa masaha ihtiyatan. Kemudian disebutkan dalam perawi, bingung nih, ini Rasulullah mengusap kepalanya atau enggak, maka ditulis aja diusap gitu. Thumma masaha ra'sahu. Ala kulli hal hadis ini tidak sahih kata Ibnu Jauzi. Dan juga tidak populer lihat aja. Antum enggak pernah menemukan hadis seperti ini. Itu dalil kedua. Dalil kedua kita liburkan. Dalil pertama yang kuat ya kawan. Ayat ya gimana enggak kuat, tapi istinbatnya. Nah, ini sebenarnya kuat gitu. Kemudian dalil ketiga. Ma nukila an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud. Yang dinukil dari Abdullah bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Mas'ud. Makanya ini disandarkan pendapat ini ke Ali dan Ibn Mas'ud. Apa kata mereka berdua radhiyallahu anhuma? La ubali bi ayyi a'dha'in bada'tu. Aku tidak peduli dengan anggota tubuh mana yang aku mulai. Aku tidak peduli terhadap bagian anggota mana yang penting wudu lah. Mau mulai yang mana itu kata Ali dan Ibnu Mas'ud. Kata Ali dalam riwayat di Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan juga kata Ibnu Mas'ud juga dalam Ad-Darqutni. Namun riwayat Ali bin Abi Thalib mengatakan la ubali bi ayyi a'dha'in bada'tu dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dalam Sunan Kubranya Al-Baihaqi Syafi'i ya. Al-Baihaqi mengatakan bahwasanya riwayat Ali bin Abi Thalib ini munqati' sanadnya, terputus. Oke, itu satu. Kemudian riwayat Ad-Darqutni ya, dalam Sunan Ad-Darqutni terhadap Abdullah bin Mas'ud mengatakan hal seperti ini, maka kata Ad-Darqutni apa? Hadza mursal wa la yathbut. Hadis ini mursal. Udah kepada sahabat mursal pula gitu loh. Ya, jadi terputuslah gitu, dan maka tidak la yathbut. Ini kata perawi kitabnya sendiri loh, ngomong sendiri. Al-Baihaqi dan Ad-Darqutni. Tapi Hanafiyah dan Malikiyah berdalil dengan kedua ini. La ubali bi ayyi a'dha'in bada'tu. Enggak peduli. Pokoknya mulai dari mana fadl. Ini menunjukkan apa, mengindikasikan boleh bahwasanya
Kalau riwayat ini sahih, mereka berdua wudu enggak tertib enggak masalah. Oke. Masih lebih kuat yang mana ikhwan? Tetap yang pertama. Tapi yang pertama itu kekuatannya di istinbatnya. Ya, adapun ayat riwayatnya kuat, ayat Allah Taala. Tapi paling menguatkannya istinbat. Karena Syafi'iyah dan Hanabilah juga pakai ayat tadi. Oke, dalil berikutnya, dalil keempat. Dalil 2 dan ketiga antum terima enggak? Enggak. Oke. Dalil antum hanya syok di dalil pertama aja ya. Dalil keempat. Mengkiaskan wudu terhadap ghuslul janabah. Mengkiaskan wudu terhadap mandi junub. Mandi junub disyaratkan tertib enggak? Enggak tahu. Belum pernah mandi junub ya. Belum pernah mandi junub. Tuh. Kalau belum pernah mandi junub berarti muskilah ini. Harus dijunubkan antum nih kalau gini. Jadi dikiaskan dengan mandi junub. Mandi junub enggak harus tertib dengan sunnahnya ataupun a'dha'nya. Apa a'dha' mandi junub apa? Seluruh badan. Coba tertibkan di mana? Asal nyebur truk bisa keluar selesai. Iya. Nah, dikatakan di sini sebagaimana mandi junub itu tidak diwajibkan tertib, begitu pula dengan wudu karena sama-sama thaharah minal hadas kan, sama-sama wajib. Maksudnya sama-sama wajib untuk sebelum sholat supaya bersih dari hadas. Kelihatannya ini kuat banget loh. Tapi enggak, kiasnya ma'al farik ini. Kenapa? Karena mandi junub itu tartibnya memang tidak ada tartib maksudnya kok tartib dengan sunnahnya iya ada. Tapi kan itu sunnah. Tapi tartib seluruh anggota tubuh enggak. Adapun wudu dilakukan oleh banyak sahabat dengan format yang serupa gitu loh. Beda. Ini qiyas ma'al farik. Ya begitu. Secara metode sahih, tapi penerapan kesamaannya itu ada perbedaan. Tapi dalil keempat kuat nggak menurut antum? Enggak, oke. Dalil kelima. Para ulama, kata ulama Hanafiyah dan Malikiyah, para ulama bersepakat bahwasanya tartib itu tidak diwajibkan untuk anggota tubuh yang ganda. Maka begitu juga untuk anggota tubuh yang berbeda. Pengurutan tidak diharuskan untuk anggota tubuh yang berganda. Maka begitu juga dengan anggota tubuh yang berbeda. Anggota tubuh berganda itu apa? Tangan dan kaki. Ulama itu sepakat. Antum mulai dari tangan kiri dulu, baru tangan kanan boleh sah. Karena sunnahnya dari kanan dulu. Kiri dulu, fadhol. Cuci kaki, mulai dari kaki kiri dulu. Iya, sah. Sepakat itu. Maka ketika a'dha' mutamathilain ini boleh enggak tertib, maka begitu juga dengan a'dha' yang berbeda. Paham enggak? Itu qiyas. Gimana ya? Terserah deh ya. Pokoknya begitu ya. Paham Rafi? Sampai sini khalas ya. Dalil Malikiyah dan Hanafiyah khalas ya. Khalas. Udah. Baik, kita cukup sampai sini aja. Oke. Ya. Dalil Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalil pertama apa? Ayat. Gimana coba ada orang awam bilang ini khilafiyah, tapi sama-sama dalilnya ini. Terus kenapa harus ada perpecahan? Kenapa umat berpecah belah? Langsung orang-orang awam bilang, kenapa umat ini berpecah belah? Kenapa? Bukan berpecah belah, situnya aja yang lebay gitu kan. Coba kau paham. Maka dikatakan ayat sama, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Bedanya bukan di zat dalilnya.
bedanya di pembawaan atau di pendalilan. Dikatakan bahwasanya kedatangan ayat dengan nasak dan penertiban lafal itu secara zat merupakan dalil yang wajib untuk dipatuhi. Ngerti ya? Nasaknya, nasak dan tartibnya itu sama. Nasak itu tartib. Wajah, tangan. Terpahami oleh kita. Ya secara zat kayak gitu udah kholas. Udah ikutin aja tartibnya. Paham nggak? Kita nggak harus memahami bahwa saya wow itu litartib atau nggak harus memahami gitu. Tapi antum jujur aja ngeliat ayat gitu aja, udah kholas, antum turutin aja sesuai dengan itu, ya kan? Gimana? Kena nggak chemistry-nya? Nggak, ini pakainya pakai apa ya? Bukan pakai ilmu nahu, bukan. Ini pakai spirit ittiba. Ngerti ya? Kena nggak kita? Kan kata Allah, maka jika kamu mau wudu maka jika kamu mau salat maka basuhlah wajah kamu dan tangan kamu dan usaplah kepala kamu dan basuhlah kaki kamu. Dah kelas. Ya antum pakai spirit ittiba deh. Spirit mengikuti Allah dan Rasulnya dah. Itu udah cukup untuk membuat antum ngapain saya nyimpang dari. Oke, ini bukan urutan, maksudnya wow di sini bukan urutan, nggak dibilang kemudian maknanya enggak. Tapi ngapain saya buat kemudian kaki dulu? Ya udahlah ikutin aja kan itu. Itu dikatakan oleh ulama Syafi'i dan Hanafi, itu secara zat sudah merupakan dalil wajibnya antum ikut nurut dengan itu. Kira-kira gimana ya kawan? Kuat nggak? Kalau secara nahwu, pemahaman nahwu iya, Hanafiyah, Malikiyah, taib tadi bagus kuat. Tapi kalau dari spirit, dilihat dari spirit itibanya, kita bilang buat apa antum kemudian mulai dari yang tidak ada dalam Al-Quran? Itu ya, kelas. Kira-kira udah agak tenang nggak antum dari pertama nih? Udah tenang atau masih mau apa ada dalil lagi? Cukup? Cukup. Soal cukup udah kita tutup aja. Masih ada lagi. Masih ada. Iya, biar dibantah lagi gampang kita ini ya. Hadits Nabi SAW ketika naik ke Bukit Safa. Maka kata Nabi SAW, ini kan dalam konteks haji. Ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah kalian dengan apa yang Allah mulai dengannya. Oke. Kuat nggak? Kuat. Hadis ini berarti menguatkan ayat tadi. Allah memulai dari faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wah. Begitu. Kita sekarang enggak semata-mata melihat dari nahwunya, tapi lihat dari spirit ittiba dan juga dari lain. Ibda'u bima bada Allahu bih. Oke? Ditanggapi kemudian antum oleh Malikiyah. Wahabi. Antum itu antum menempatkan dalil hadis tadi tidak pada tempatnya. Karena dalil hadis tadi itu kan konteksnya lagi haji Bukit Safa. Iya juga sih. Antum jangan nyerah. Oh iya juga ya. Iya juga sih. Iya jelas saya ikut mazhab antum deh. Enggak. Harus antum punya senjata lain. Ya. Senjata lain kaidah usuliyah. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Sekarang dia yang bilang, iya juga ya. Ya gitu. Ibrahnya itu di keumuman lafal, bukan di kekhususan sabab. Dan Rasulullah SAW mengumumkan lafal ini, ibda'u bima pada Allah bih. Ma di sini isim mausul yaqtadi al-umum. Di antara sigha umum. Enggak? Iya. Menang enggak? Insyaallah. Ntar dia bilang, "Oh iya juga ya." Beneran tuh. Ya. Ayo, berapa skor sekarang? Ya kan?
Emang konteksnya seperti itu. Tapi lafal yang Rasulullah tuturkan lafal umum. Dan itu menjadi kaidah kuliah untuk banyak permasalahan. Iya. Bisa menjadi kaidah fikih dan kaidah kuliah untuk banyak permasalahan. Salat dimulai dari apa? Takbir. Allah Ta'ala mensyaratkan dimulai dari itu. Maka wajib dimulai dari takbir. Jangan dimulai dari rukuk dulu. Datang rukuk dulu. Baru takbiratul ihram. Ya kan? Ibda'u bima bada Allahu bih. Gitu. Oke? Itu untuk memperkuat spirit ittiba. Oke. Dalil yang berikutnya. Sebenarnya kalau antum sudah itu udah cukup, sebenarnya nggak usah bantah-bantah yang tadi yang dalilnya mereka yang kedua, ketiga, keempat, kelima, karena masing-masing tadi itu sudah banyak kelemahan, udah ada kelemahannya masing-masing. Tapi dalil yang paling bagus juga yang menguatkan bahwa tidak pernah ternukil dari sifat wudunya Nabi SAW yang menyelisihi tadi, kecuali dalil yang mereka sampaikan tadi dalil yang lemah atau tidak benar kata Ibnu Jauzi. Ya, para sahabat mereka mencontohkan bagaimana wudunya Nabi, nggak pernah ada yang menyelisihi urutan ini. Maka ini udah jelas banget bahwasanya ini wajib. Ini yang lebih rajih insyaallah taala. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Baik. Tapi coba lanjut Rafi, fadhal. وبه قال رحمه الله وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند المالك مستحب. إن إيش؟ مالك مستحب. وقال أبو حنيفة هو سنة. وسبب اختلافهم شيئان أحدهما الاشتراك. Baik, sampai situ aja nih. طيب. أحسنت. وهذا كله fi tartibil mafrudi ma'al mafrud. Ini semua di tartib penerimaan antara mafrud dengan mafrud lainnya, wajib dengan wajib lainnya. Bagaimana dengan tartib antara af'al mafrudah dengan af'al masnunah? Antara fi'il dan mafrudah dengan yang sunnah gimana? Bagi Imam Malik itu mustahab. Tartibnya mustahab. Bagi Abu Hanifah tartibnya sunnah. Ini imma perbedaan istilah. Ya, Abu Hanifah mentakbirkannya dengan sunnah, Malik mentakbirkannya dengan mustahab, atau memang ada perbedaan antara sunnah dengan mustahab. Karena memang perbedaan sunnah dengan mustahab. Mustahab itu hasil dari ijtihad. Sunnah itu hasil dari nas langsung. Oke, paham nggak? Mustahab tuh bisa dengan kias mustahab. Kayak misalnya mandi sebelum ke kajian. Apa hukumnya, sunnah atau mustahab? Mustahab kata ulama. Kenapa? Nggak ada nas khusus nah itu. Tapi kiasannya ada. Ya, kiasannya ada. Mandi sebelum sholat Jumat mustahab. Walaupun ada yang mewajibkan ya, mandi hari Jumat. Kenapa dialaskan kan? Karena ilatnya apa? Pengen ngumpul dengan manusia. Itu ilatnya, jamiahnya. Maka ilat ini juga kena kepada mau kajian. Antum mengumpul sama orang mandi dulu, maka mustahab. Ngumpul mau sholat Jumat, hukumnya sunnah atau mustahab? Sunnah. Paham gak di mana? Gitu, ya. Imma itu maksudnya mungkin. Wallahu a'lam. Baik, lanjut. Wa sababu ikhtilafihim. Wa bihi qala rahimahullah wa sababu ikhtilafihim syai'an. Ahaduhuma al-ishtirak alladhi fi waw al-'athfi. وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض وقد يعطف بها غير المرتبة وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين فقال نحاة البصرة ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا وإنما تقتضي الجمع فقط وقال الكوفيون بل تقتضي النسق والترتيب فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه. طيب.
Di sini wasabab ikhtilafihim syai'an. Ada dua perkara pokok yang menjadikan mereka berselisih dalam masalah tartib af'al wudu ini. Yang pertama, masalah wawul atuf dalam ayat. Ishtiraq maksud dalam wawul atuf. Wa dzalika annahu qad yu'tafu biha al-asya'ul murattabatu ba'daha la ba'd wa qad yu'tafu biha ghairul murattabah. Kadang-kadang sesuatu yang tertib urut itu diatofkan dan kadang-kadang tidak diatofkan dengan waw, dengan thumma, dan seterusnya. Jadi asya' murattabah, sesuatu yang tertib itu memang kadang-kadang diatofkan dengan waw, kadang-kadang dengan thumma atau fa. Itu dia. Wa dzalika zahirun min istiqra'i kalamil Arab. Itu adalah hal yang memang terwujud kalau misalnya kita perhatikan kalamnya orang Arab. Walidzalika inqasama an-nahwiyyuna fiha qismain. Oleh karena itu para ahli nahwu terbagi menjadi dua dalam pandangan mengenai waw ini. Para ahli nahwu Basrah mengatakan laisa taqtadi nasaqan wala tartiba wa innama taqtadi al-jam'a faqat. Dan ini juga bagus, benar. Bahwasanya waw itu tidak melazimkan adanya penertiban, pengurutan, tetapi hanyalah berkonsekuensi mengumpulkan saja. Ya, semuanya kena gitu. Atau itu alwiyan wa miftahan wa abu rahmat wa rafi'iyan. Itu semua yaqtadi apa? Jama'. Ana pengen mentakbirkan semuanya kena, bukan dalam artian alwi duluan, apalagi alwi udah agak ngantuk, bukan itu. Ya. Kemudian waqala al-Kufiyun, kemudian orang ahli nahwu Kufah berkata bal taqtadi an-nasaq wa tartib. Melainkan waw ini melazimkan apa? Adanya pengurutan dan penertiban. Sebenarnya mazhab Kufah ini kurang tepat juga ya, kawan, karena enggak mesti. Tadi kita lihat konteks aja. Ya, kita lihat adanya qarinah lain yang melazimkan ini tertib apa enggak. Bahkan pada asalnya waw memang benar, waw itu sesuai dengan bagaimana ahli nahwu Basrah. Waw itu lil jama' faqat, enggak melazimkan tartib. Ya. Faman ra'a anna al-wawa fi ayatul wudu taqtadi tartiba qala bi ijabi tartib. Siapa yang memandang bahwasanya waw dalam ayat wudu itu melazimkan pengurutan, maka dia berarti mengharuskan adanya pengurutan. Dan ini mazhab apa? Mazhab Syafi'i dan Hanabilah, ya. Waman ra'a annaha la taqtadi tartiba bal lam yaqul bi ijabi. Ya, ini mazhab Hanafiyah dan Malikiyah enggak mewajibkannya. Baik, istamir. وبه قال رحمه الله والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب لأنه لم يروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا ومن حملها على الندب قال على الندب قال إن الترتيب سنة. طيب. ومن فرق بين المسنون والمفروض. لا itu nanti dulu. طيب أحسنت. والسبب الثاني, sebab yang kedua dari sebab ikhtilaf mereka dalam tartib af'al wudu, ikhtilaf mereka fi af'alihi alaihi assalatu wassalam. Itu khilafnya para ulama memandang perbuatan Nabi ini secara zat wajib atau cuma sunnah itu. Kalau kita memandang dari awal. Faman hamalaha 'ala al-wujubi qala bi wujubi tartib. Yang mengatakan bahwa ini wajib, perbuatan Nabi itu wajib untuk langsung diikuti, maka ini wajib. Ya, la'annahu lam yurwa anhu alaihi salatu wassalam annahu tawadda'a qattun illa murattaba. Karena tidak pernah diriwayatkan Nabi SAW melakukan wudu kecuali murattab. Tapi yang sahih adalah wa man hamalaha 'ala an-nadb, itu yang sahih. Kalau perbuatan Nabi Nabi pernah berbuat ini, itu nadb. Itu yang lebih sahih, bukan langsung wajib. Kenapa ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mereka serta merta langsung mengatakan wajib? Karena af'alil wudu ini bukan sekali dua kali Rasulullah SAW mencatat. Dan riwayat tentangnya itu bukan satu dua dah sahabat, melainkan beragam sahabat. Maka ini sangat kuat untuk mewajibkannya. Padahal yang hakikatnya adalah perbuatan Nabi saja, Nabi berbuat, belum pernah memerintahkan gitu. Itu sunnah pada asalnya. Perbuatan Nabi apapun sunnah pada asalnya. Kecuali ada qarinah yang mengindikasikan wajibnya, seperti Rasulullah pernah menyuruh mulai darinya, Rasulullah pernah menyuruh melakukannya, atau Rasulullah SAW rutin melakukannya dan dicontohkan semua sahabat. Maka ini indikatornya wajibnya lebih besar. Wa man hamalaha 'ala nabi qala inna tartiba sunnah.
Ya Allah. Kemudian, fadhal. Waman ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة ومن لم يفرق قال إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة. ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال, yang membedakan antara yang sunnah dan yang fardu dari af'al berkata inna tartiba al-wajiba innama yanbaghi an yakuna min al-af'al al-wajibah. Pengurutan yang wajib itu hanya ada pada perbuatan-perbuatan yang wajib saja. Jadi yang sunnah itu enggak harus diurut. Ini perkataan Abu Hanifah dan Malik. Wa man lam yufarriq, dan yang tidak membedakan antara fardu dengan sunnah tetap harus urut berkata inna syurutal wajibata qad takunu fil af'ali allati laysat wajibah. Syarat-syarat yang harus ditunaikan itu kadang-kadang ada pada perbuatan-perbuatan yang tidak wajib kadang-kadang. Iya. Apa contohnya? Hal yang sunnah tapi ada syarat-syarat wajibnya. Salat sunnah ada. Salat sunnah ada syarat wajibnya lah. Iya enggak? Salat sunnah misalnya, salat duha. Suruh. Antum salat duha nih sekarang. Antum harus mulai dari takbiratul ihram enggak? Urut enggak? Urut. Maka itu lebih tepat. Artinya adalah kalau antum melakukan suatu sunnah di dalam wudu, ya itu pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah juga, yaitu apa? Urut. Coba di antara sunnahnya istinsyak. Istinsyak antum bukan istinsyak, jangan itu dulu. Wudu basuhan pertama wajib enggak? Basuhan pertama wudu wajib enggak? Basuhan kedua, tiga sunnah. Antum lakukan basuhan wudu muka wudu sunnah wajib kan pertama. Basuhan kedua itu kapan? Setelah pertama kan? Enggak antum lakukan di awal sebelum kumur-kumur. Enggak antum lakukan setelah tangan memuka lagi, enggak kan? Enggak. Tapi bagi Hanafiyah dan Malikiyah enggak apa-apa. Ya, paham enggak? Gitu. Gimana? Udhun telinga bagi sebagian ulama sunnah. Kepala wajib. Udhun sunnah, oke? Kapan? Setelah kepala enggak biasa contohkan? Setelah kepala. Lah kalau setelah kaki habis baru telinga lah, gimana? Apalagi sebelum wudu telinga dulu. Terus baru gini. Loh kamu kenapa kayak gitu? Banyak conge esat. Oke, gitu ya, paham ya? Jadi dimulai dari sesuai dengan ibda bima bada Allahu bih. Mulailah dari apa yang Allah Ta'ala mulai darinya. Gitu. Wallahu alam. Cukup sampai sini insyaallah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Hanifah dan Imam Malik pakai hadis yang lemah. Mereka nggak paham hadis. Bukan nggak paham hadis, Imam Malik itu imam hadis. Tapi penilaian lemah dan kuatnya hadis itu kadangkala relatif. Kadangkala relatif. Antar ulama berbeda pendapat. Ya, imma perbedaan ini disebabkan sebagiannya belum tahu, sebagian udah tahu. Atau disebabkan bagi ini periwayatan ini lebih sahih. Atau bagi ini periwayatan ini rijalnya sahih, thiqah. Bagi ini enggak perlu dikritisi rijal. Jadi berbeda. Ya. Atau ada juga di antara mazhab yang membolehkan beristinbat hukum dari hadis mursal. Dari hadis dhaif yang tidak begitu lemah tapi bukan dhaif jiddan, ada seperti itu. Jadi ini merupakan usul madhab, asas-asas madhab yang masing-masing berbeda. Begitu ya. Jadi kita jangan, ya mungkin karena kadang-kadang karena nggak tahu juga ini dalil sahih atau tidak, atau nggak tahu ada dalil lain, itu wajar, maklum. Kita nggak boleh kemudian mendiskreditkan para imam madhab ini, ya begitu. Wallahu a'lam.